Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan menayangkan hasil testimoni dari amalan sholawat Jibril atau sholawat Zabul Arzak, yang pada hal ini akan disampaikan oleh saudara kita yang sedang berada di Taiwan atau Taipei. Menurut pengakuan beliau, setelah mendawamkan sholawat Jibril hanya 5 hari, beliau langsung mendapatkan keajaibannya. Menurut pengakuan beliau mempunyai penyakit yang sudah berbulan-bulan dan sudah berikhtiar melalui pengobatan herbal, namun tidak kunjung sembuh. Setelah beliau mendawamkan sholawat selama 5 hari, keajaiban pun terjadi. Penyakit beliau langsung hilang. Nah, sebelum kita mendengarkan testimoni ini, mari kita mendoakan beliau terlebih dahulu ya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan diberikan keistiqomahan dalam mendawamkannya. Disehatkan badan jasmaninya serta rohaninya. Dipanjangkan umurnya, diberkahkan rizkinya, dimurahkan rizkinya, dilancarkan usahanya, dan diterima amal ibadahnya. Ala hadiniyah wa kuliniyatin sholihah, sya'ulilahilumul al-fatihah. Oke, mari kita simak hasil testimoni amalan sholawat Jibril atau sholawat Zabul Arzak dari narasumber Ibu Alin di Taiwan, Taipei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ustadz Juki Otega. Ya, ini saya mau bikin testimoni tentang sholawat Jibril. Saya mengamalkannya 4.444 dalam sehari. Memang sholawat itu saya cicil. Jadi mulai saya berangkat kerja pagi, siang, sampai malam. Karena nggak mungkin juga saya dalam satu waktu harus bersolawat segitu banyak. Karena saya posisinya di Taiwan bekerja. Yang saya heran dan saya kaget itu seperti ini. Sebenarnya sholawat Jibril ini saya tujukan buat usaha saya, ya juga melancarkan rezeki saya ya. Karena sebelum saya mengamalkan sholawat Jibril ini, saya punya penyakit di bagian pinggang ini, pinggang bawah sebelah kiri itu, kalau orang Jawa bilang apa sih, kecetit ya. Nah, itu kurang lebih 4 bulan. Saya bingung waktu itu di Taiwan, kan karena di luar ya, bukan di Indonesia. Jadi saya, ya Allah, ini dikasih apa ini ya? Saya juga bingung. Nah, saya lihatlah di Google, obat herbal disuruh rendam pakai air es, ada yang disuruh minum kunyit. Udah saya lakukan semua. Itu disuruh banyakin air putih. Saya minum air putih, udah saya banyakin. Habis itu nggak boleh stres, pikirannya nggak boleh stres atau apa. Itu juga udah saya lakukan. Tapi gimana ya, bukannya saya nggak percaya, cuma nggak ada perubahan selama 4-5 bulan ini, nggak ada perubahan. Setelah itu saya coba ngamalin sholawat Jibril. Tapi juga seperti itu ya, sholawat Jibril ini saya perjelas lagi, saya tidak menunjukkan ke penyakit saya yang ini. Karena emang sholawat Jibril ini saya tujukan khusus buat usaha saya, bisnis saya, atau kelancaran kerja saya selama di sini. Insya Allah kalau emang bisa menarik rezeki, alhamdulillah saya akan istiqomah. Nah, setelah sholat Jibril biasanya saya langsung, kalau sebelum tidur biasanya saya baca istighosah dulu. Nah, setelah 5 hari saya menjalankan sholawat Jibril maksudnya. Nah, setiap bangun pagi sebelum saya melakukan sholawat Jibril sebelumnya itu pinggang saya selalu sakit. Bahkan dibuat gerak, dibuat duduk, habis itu dibuat tidur ke kanan, ke kiri, itu sakit banget. Masya Allah sakitnya, ya Allah, saya benar-benar bingung.
Saya sampai gini, ya Allah, apakah saya emang disuruh berhenti ya? Maksudnya berhenti itu dalam artian apakah saya disuruh pulang ke Indonesia? Apakah saya udah waktunya untuk istirahat? Tapi gimana ya Allah, saya masih butuh pekerjaan ini. Nah, setelah itu saya mengamalkan sholawat itu sekitar 5 hari. Saya nggak sadar bahwa selama 5 hari ke depan itu, saya setiap bangun tidur itu nggak ngerasakan sakit pinggang saya, nyeri sedikit pun nggak ada. Sakit atau apa ya yang biasanya saya keluhkan itu nggak ada sama sekali. Jadi sama sekali nggak ada yang namanya sakit selama saya melakukan sholawat itu. Emang secara tidak langsung sholawat Jibril kan buat pembuka rizki atau apa. Emang mungkin Allah lebih sayang kesehatan saya dulu gitu. Dalam artian kalau nggak sehat mungkin saya nggak bisa bekerja, nggak bisa cari rezeki juga, nggak bisa dapat uang juga, mungkin seperti itu juga. Jadi Allah lebih sayang saya dalam kondisi sehat dulu. Mungkin Allah mengabulkan dengan cara saya sehat dulu, setelah itu karir saya dan yang lainnya mungkin seperti itu. Tapi alhamdulillah banget, saya benar-benar bersyukur. Saya insya Allah akan tetap mengistiqomahkan sholawat Jibril ini dan istighosah. Dan sebelum istirahat malam, saya biasakan juga sholat hajat 2 rakaat. Itu yang saya rutinkan, walaupun di Taiwan aktivitas saya sangat padat, tapi saya coba segimana mungkin lah, nggak tahu gimana caranya lah saya mengerjakan, walaupun terkadang saya sering sholat di mana-mana, tapi setidaknya saya bisa melakukan ibadah seperti itu. Ya buat teman-teman semua mungkin yang ada di Taiwan atau ada di Hong Kong, buat teman-teman saya mungkin walaupun saya nggak bervideo tatap muka atau apa, mungkin ada yang mengenali suara saya. Masya Allah, emang bener dahsyatnya sholawat Jibril ini, bener-bener dahsyat. Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena terlalu banyak keajaiban yang nggak bisa saya ceritakan semuanya. Tapi coba kalian jalani, ini bener-bener, jadi yakini aja. Jadi apa yang enggak sih buat Allah kayak gitu loh. Jadi ya bener-bener ajaib ini menurut saya seperti itu. Jadi saya insya Allah akan benar-benar mengistiqomahkan. Saya membuat testimoni ini semoga bisa menjadi ladang pahala bagi Pak Ustadz, ladang pahala juga bagi yang mengamalkan, bisa menjadi pahala jariah bagi semua teman-teman juga. Semoga semakin banyak testimoni-testimoni yang akan hadir. Saya kira cukup seperti itu karena saya ini udah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ustadz dan teman-teman semuanya. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah testimoni dari saudara kita Ibu Alin yang berada di Taiwan. Semoga dengan tayangan testimoni ini bisa menjadi jembatan aliran pahala buat Ibu Alin, dan juga bisa menjadi motivasi khususnya buat teman-teman yang belum mengamalkannya, dan juga semoga bisa menambah keyakinan dan keikhlasan dan keistiqomahan buat teman-teman yang telah mendawamkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, bila dalam penyampaian video ini banyak kesalahan dan kekurangannya, saya pribadi minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena hakikatnya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.